drastis hingga kekurangan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda lantas mengimpor beras dari Burma, India, dan Tiongkok. Per Agustus tahun 1910, peningkatan jumlah impor terjadi hingga bulan berikutnya. Beras impor itu dikirim lewat kapal-kapal dan berlabuh di Surabaya. Dari Surabaya beras diangkut kereta api ke daerah di selatan Surabaya yang mengalami paceklik. Bersamaan dengan kebijakan impor beras itu, Burma sedang dilanda wabah pes. Namun para petugas tidak mencurigai banyaknya tikus mati dan kutu-kutu saat muatan sampai di Sidoarjo. Bisa diperkirakan perjalanan yang berbulan-bulan itu tikus ikut di dalam kapal. Tikus makan dan buang kotoran di situ hingga mencemari beras. Lewat beras impor itulah penyakit pes terbawa dari Burma ke Jawa. Perjalanan yang rencananya dilanjutkan ke Malang lalu ke Wulingi batal akibat terputusnya jalur Malang-Wulingi oleh banjir pada akhir tahun 1910. Alhasil, beras impor berikut tikus perkutu pembawa pes itu menginap di gudang-gudang sekitar stasiun Malang. Udara Malang yang lembab membuat perkembangbiakan kutu-kutu tikus di gudang beras berjalan cepat. Namun tak ada kecurigaan saat ditemukan banyak tikus mati. Kecurigaan adanya penyakit pes baru muncul ketika 17 orang di desa Turen Malang meninggal setelah demam beberapa hari. Pes menular lewat gigitan kutu tikus pembawa bakteri Yersinia pestis. Orang yang terkena pes mengalami gejala mirip flu seperti demam selama 2-6 hari, kejang, pendarahan, batuk darah, dan benjolan pada ketiak atau leher. Pes pun melanda Malang. Dalam tesisnya yang berjudul Dukun dan Mantri Pes, Martina Savitri menyebut wabah pes dengan cepat menjalar ke Karanglo. Pada Maret tahun 1911, hampir semua distrik di Malang dilaporkan terjangkit pes. Penyakit ini kemudian menjalar ke barat, yakni Kediri, Blitar, Tulungagung, dan Madiun. Surabaya sebagai tempat transit pertama karung-karung pembawa pes pun tak lepas dari penyakit ini. Pada April tahun 1911, pemerintah mengeluarkan penetapan status epidemi pes. Bersamaan dengan itu, pengiriman beras dari luar Hindia Belanda turun drastis. Dalam penanganan wabah pes, ternyata pemerintah Hindia Belanda tidak bergerak cepat. Orang-orang Belanda enggan mengunjungi Malang karena takut tertular. Mengetahui hal ini, Dr. Cipto Mangunkusumo, sang dokter rakyat, memberanikan diri menjadi dokter dinas pemerintah agar bisa ditempatkan di Malang. Dr. Cipto pun ditugaskan di Malang dan bekerja keras menyembuhkan para penderita pes. Pestiati Pratomo adalah salah satu penderita pes yang selamat. Bayi mungil itu berhasil diselamatkan dan diangkat sebagai anak oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Atas jasanya, Dr. Cipto sempat menerima penghargaan dari Ratu Belanda, namun dikembalikan lagi karena tidak diizinkan menangani wabah pes yang kian menjalar. Pada akhir tahun 1911 dilaporkan 2.000 orang meninggal akibat pes. Melalui pelabuhan Tanjung Mas, pes masuk Semarang pada tahun 1916. Dalam skripsi berjudul Wabah Pes di Kota Semarang, Andika Satria menulis, tikus-tikus perkutu itu turun di pelabuhan dari kapal dagang asal Surabaya yang singgah. Penyakit pes menyerang perkampungan penduduk yang kotor dan lembab tak lama kemudian. Antara Oktober 1916 sampai Desember 1917, belasan desa terserang pes. Ratusan orang tewas di Semarang. Untuk menanggulanginya, BGD atau Dinas Kesehatan Hindia Belanda mendatangkan dokter dari Eropa, merekrut mantri dan memberikan vaksin. 2 jenis vaksin dipakai untuk memberantas pes, yakni 54.017 vaksin dari Jerman dan 11.703 vaksin dari Inggris. Dengan mengerahkan dokter di kota dan mantri di pedesaan, dalam 7 bulan sebanyak 65.720 orang diberi vaksin. BGD lalu mengeluarkan aturan, bila salah satu anggota keluarga terbukti kena pes, seluruh keluarga harus dievakuasi dan tinggal di barak isolasi selama 15 hari. Pasien dan keluarganya kemudian diobservasi untuk penyembuhan dan pencegahan pes agar tak makin meluas.
Namun dalam praktiknya, jika ada seorang warga terkena pes, bukan hanya sekeluarga yang dievakuasi, tapi seluruh desa. Mereka baru boleh meninggalkan para isolasi setelah 30 hari. Akibatnya, banyak warga menolak dievakuasi lantaran takut barang-barang di rumah mereka hilang atau lebih parah, rumah mereka dibakar karena dianggap sarang tikus. Di Malang, tempat pertama pes mewabah, penduduknya dipaksa membakar rumah yang terindikasi sarang tikus. Mereka juga harus membongkar rumah bambu mereka, lantas membangun ulang dengan kayu atau batu bata tanpa kompensasi yang sesuai dari pemerintah kolonial. Pada logikanya, penduduk yang rumahnya berbahan dasar bambu mayoritas adalah penduduk pribumi yang miskin. Pemerintah memang memberikan perkakas secara gratis, namun beberapa material rumah harus dibeli dengan uang sendiri. Parahnya lagi, penjualan kayu dan bahan material lain dimonopoli hingga harganya selangit. Diperkirakan jumlah korban meninggal dari tahun 1910 sampai 1926 mencapai 120.000 orang.